Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi geometri. Distribusi geometri ini bagian dari distribusi diskrit ya, distribusi peluang diskrit. Nah, distribusi peluang diskrit itu em, apa namanya? Yaitu bagian ruang sampelnya itu merupakan sebanyak bilangan bulat. Jika bisa dihitung dengan bilangan bulat gitu. Nah, jadi em, jumlah percobaannya itu eh, menggunakan bilangan bulat gitu. Nah, yang sekarang ini kita akan membahas mengenai distribusi geometri. Nah, apa sih distribusi geometri itu? Distribusi geometri itu um, merupakan peluang yang jadi dia itu ada dua ini, yaitu menang atau kalah, berhasil atau gagal gitu. Jadi ada dua jenis peluang. Keberhasilannya itu biasa disimbolkan dengan huruf P. Nah, P. Nah, berarti jika yang berhasil P, maka yang gagal itu komplemennya. Komplemennya itu berarti kita disimbolkan dengan Q. Ya, komplemen dari P itu berarti satu min P. Ini peluangnya. Ini menyatakan peluangnya. Nah, untuk mencari peluangnya dengan beberapa kali percobaan, itu kita bisa gunakan dengan rumus seperti ini. G X titik 2 P. Nah, ini simbolnya sama dengan P dikali Q pangkat X min 1. Nah, X ini apa? X ini itu jumlah percobaan yang terjadi gitu. Jumlah percobaan yang terjadi. Nah, itu tadi yang saya bilang, dia itu akan senilai dengan bilangan bulat positif ya. Nah, ini dia rumus yang akan kita gunakan. Oke, sama seperti yang distribusi yang lainnya. Ini juga punya variansi dan juga punya rata-rata. Variansinya, rata-ratanya tuh gini, mu sama dengan atau EX ya, itu sama dengan 1 per P. Jadi P 1 per P. Kemudian variansinya atau EX kuadrat. Variansinya itu adalah 1 min P per P kuadrat. Nah, ini variansi dari distribusi ini untuk mencari variansinya. Oke, jadi kita punya 4 bagian dari distribusi geometri, dan kita akan gunakan ini ya. Kita hanya sampai rata-rata nanti ya untuk menyelesaikan soal kita, dua soal ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal. Jadi soal kita yang pertama adalah dalam satu pertandingan sepak bola yang dilakukan, sebuah tim diketahui memiliki rata-rata di antara 7 kali hasil produksi. 7 kali pertandingan ya, 7 kali pertandingan ini 2 kali kalah, bukan hasil produksi ya. Dua kali kalah. Kemudian berapa peluang bahwa setelah 3 kali pertandingan yang diperiksa, jadi 3 kali pertandingan akan diperiksa, itu baru akan menemukan kekalahan pertama. Itu berapa peluangnya. Jadi kita punya beberapa hal di situ ya. Jadi yang pertama itu di sini yang dimaksud rata-rata di antara 7 kali itu rata-rata bukan EX-nya ya.
Jadi kita langsung buat PX-nya itu sama dengan 2 kali kalah 7 itu bukan, tapi dari 7 pertandingan itu kira-kira itu biasanya 2 kali kalah gitu. Jadi kita bisa buat P-nya ya, karena ini membicarakan kekalahan, jadi yang kita cari itu kalah. Jadi peluang dari kekalahan itu dari 7 pertandingan itu adalah 2 ya kan, 2/7. Jadi 2/7. Nah, kemudian kita bisa cari key-nya atau komplemennya ini. Komplemennya berarti 1 dikurang 2/7. Itu berapa? Itu adalah 5/7. Oke. Kemudian setelah itu kita cari peluangnya. Nah, di sini diketahui bahwa setelah 3 kali pertandingan itu berarti kita punya X-nya. X-nya itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita sudah punya beberapa yang diketahui dari soal itu. Sekarang kita masuk ke rumus. Rumus yang digunakan adalah yang ini ya, GX ini. Oke, jadi GX-nya berapa? X-nya itu 3. Berarti G3 titik koma P. P-nya itu berapa? 2/7. Itu sama dengan P 2/7 dikali Q-nya itu 5/7 pangkat 3 dikurang 1. X min 1 kan? 3 dikurang 1. Oke. Setelah itu kita langsung hitung saja. Jadi di sini kita punya 2/7. 2/7 dikali 5/7 pangkat 2 berarti 3 kurang 1 2. Berarti 5 pangkat 2 adalah 25. Per 7 pangkat 2 49. Nah, sekarang kita punya perkalian yang ini 50 per 7 pangkat 3. Nah, nanti kalian bisa cek di teman-teman bisa cek di kalkulator masing-masing 50 per 7 pangkat 3 itu peluangnya berapa, nanti bisa dicek. Jadi itu adalah peluang ditemukannya kekalahan pertama ketika 3 kali percobaan, 3 kali pemeriksaan dalam suatu pertandingan. Oke, selanjutnya nomor 2 adalah pada seleksi karyawan baru sebuah perusahaan terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana komputer sudah mempunyai keahlian komputer di tingkat advance dalam pembuatan program. Nah, para pelamar itu diinterview secara intensif dan diseleksi secara random. Ini sama juga menggunakan geometri juga. Yang pertama itu hitunglah persentase pelamar sarjana komputer yang diterima dari jumlah pelamar yang ada. Nah, pelamar komputernya itu berapa? Ada 3 dari 10. Nah, berarti gampang ya kita untuk mencari presentase pelamar. Jadi yang pertama nomor 2 itu kita punya 3 pelamar. 3 pelamar dari 10 dan kita akan cari persentase keberhasilannya. Berarti langsung saja 3 per 10 dikali 100. Nah, langsung dapat ya. Jadi di sini coret-coret, di sini tinggal 10. 3 kali 10 itu sama dengan 30. Berarti 30% persentase diterimanya. Ini yang bagian A. Kemudian yang bagian B. Oke, yang bagian B adalah berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada interview yang dilakukan. 5 interview pada 5 interview yang dilakukan. Jadi pertama kali ini kan salah satu ciri-ciri dari geometri juga, kira-kira ketika pertama kalinya itu berapa pengecekan pertama kalinya itu
menemukan berapa gitu di pengecekan itu pertama kalinya gitu. Yang dicari itu pertama kali ditemukan keberhasilannya itu. Jadi dari 5 interview yang dilakukan, berarti 5 interview yang dilakukan berarti percobaannya adalah 5 kali. Berarti X-nya adalah 5. Oke, kita ingat-ingat dulu ya. X-nya itu 5. Kemudian kita tadi juga punya 3 dari 10. Berarti peluangnya adalah 3 per 10. Itu P-nya. Berarti kita punya P itu 3 per 10. Oke, sekarang kita buat aja. X-nya adalah 5. P-nya adalah 3 per 10. Oke. Nah, sekarang lanjut yang ke B. Oke. Berarti kita punya P itu adalah 3 per 10. Berarti kita dapat Q-nya itu sama dengan 1 min 3 per 10. Sama dengan berapa? 1 dikurang 3 per 10 berarti 7 per 10. Nah, kemudian kita juga punya tadi X-nya itu adalah X sama dengan 5. Nah, oke, kita langsung masukin rumus. Rumusnya sama seperti yang di atas, bahwa G X P. Ya, berarti G X-nya berapa? X-nya 5. 5 titik koma P. P-nya adalah 3 per 10. Nah, sekarang kita masukkan P-nya itu berarti 3 per 10 dikali dengan 7 per sorry. Oke, kita punya Q-nya itu 7 per 10. Berarti pangkat 5 dikurang 1. Nah, sekarang selanjutnya adalah 3 per 10. Kita hitung 3 per 10. 5 kurang 1, 4. Berarti 7 pangkat 4 itu adalah 24. Kira-kira kalau saya tidak salah ya, jadi 7 pangkat 4 itu 2401. 2401. Ya, mudah-mudahan benar. Per 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu 10.000. Ya, kita tulis di sini 10 pangkat 4 saja. Oke, sorry. Kurang terlihat. Oke, jadi per 10 pangkat 4. Nah, 3 dikali 2401 sama dengan berapa? 3 kali 2401 itu 2401 berarti 7203 per 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Nah, ini bisa terlihat ya. Berarti kira-kira nilainya adalah 0,00723. Oke, nanti teman-teman bisa cek kembali menggunakan kalkulator apakah ini benar. Dan ini masih sampai dari B ya. Kita selanjutnya akan lanjut dulu ke C.
C. Bagaimana soal kita? C. Berapa rata-rata? Nah, rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advanced training atau punya kemampuan advance tadi itu tingkat advance. Nah, rata-rata berarti kita pakai rumus yang ini dia, rata-rata. Oke, langsung saja di sini kita buat ya. Sorry. Nah, C rata-ratanya berarti EX-nya sama dengan 1 per P. 1 per P adalah P-nya kita punya berapa tadi? P-nya 3 per 10. Kita langsung masukin aja. 3 per 10. Nah, ini sama dengan 10 per 3. 10 per 3 adalah 3,333 dan selanjutnya. Jadi itu rata-rata yang kita dapat ya. Rata-ratanya itu 3,3. Jadi gitu teman-teman. Distribusi geometri ini yang harus digarisbawahi adalah bagaimana mencari peluang untuk pertama kali ditemukannya dari beberapa kali percobaan gitu. Kayak di sini pasti ada kata pertama kali itu. Berapa peluang setelah 3 kali pertandingan diperiksa baru menemukan kesalahan, berarti pertama kali menemukan kesalahan nih kan. Yang pertama, ini juga ada pertama kali. Nah, itu salah satu ciri-cirinya nanti yang bisa dilihat dari sebuah soal, apakah ini distribusi geometri atau distribusi yang lainnya gitu. Oke, sekian dari penjelasan dari saya mengenai distribusi geometri ini. Semoga membantu dan salam, sampai jumpa.